telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka di Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda pernah memperhatikan bahwa bintang pertama yang tampak menjelang malam hari itu adalah bintang yang ada di sebelah timur. Yang lain belum muncul, bintang ini yang pertama kali kelihatan. Bintang ini terang. Sehingga ketika misalnya kondisi berawan, bintang yang lainnya tidak kelihatan, tapi bintang yang di timur ini masih tetap kelihatan. Ada yang menamakan bintang ini Orien. Jadi bintang timur itu disebut juga Orien. Sehingga dari kata ini, hal kehilangan arah itu kemudian kata-katanya adalah disorientasi. Ya. Bintang timur ini
banyak manfaatnya. Ya tentunya untuk menentukan arah. Paling tidak nelayan itu salah satu pedomannya adalah bintang timur. Arah timur itu kelihatan kalau kita tahu di antara bintang-bintang di sebelah timur ada satu yang paling terang. Itu yang paling mudah sebetulnya untuk menentukan arah. Ya. Dan kita mendengar dalam bacaan Injil tadi bagaimana bintang di timur ini disebutkan beberapa kali sebagai tanda bagi orang-orang Majus untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi ternyata bintang ini juga menentukan sejarah keselamatan. Orang Majus diistilahkan dengan 3 raja. Dulu peringatan Hari Raya Penampakan Tuhan itu juga disebut Pesta 3 Raja, tapi kemudian mungkin karena istilahnya tidak tepat. Jadi fokus perayaannya bukan masalah 3 rajanya, tapi Tuhan yang menampakkan diri bukan melulu kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, tetapi juga kepada semua bangsa. Oleh karena itu maka di gereja timur, Ritus Timur, gereja ortodok, itu perayaan Natal itu meriahnya juga di hari ini, Hari Raya Penampakan Tuhan. Itu lebih meriah. Jadi untuk mau mengungkapkan syukur karena Tuhan juga berkenan menampakkan diri kepada segala bangsa. Dan penampakan itu dibantu oleh bintang timur. Maria itu kan juga salah satu julukannya adalah bintang timur. Karena juga melalui Maria, orang juga dihantar sampai kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Hari Raya Penampakan Tuhan, maka cara orang-orang Majus sampai kepada Yesus melalui bintang timur itu juga menjadi bahan permenungan bagi kita. Ya. Dalam bacaan pertama kita tadi mendengar pada bagian awal bagaimana seruan yang disampaikan oleh Nabi, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, menjadi teranglah. Untuk mau mengatakan bahwa tugas kita memang tidak menjadi Tuhan, tapi melalui diri kita, orang bisa melihat, syukur-syukur berjumpa dengan Tuhan, mengalami peristiwa ilahi, bukan melulu peristiwa manusiawi belaka, tapi sampai kepada permenungan, Tuhan mau apa? Karena dengan permenungan ini kita juga belajar untuk melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau apa? Tuhan ingin kita bertindak bagaimana, dengan apa dan sebagainya. Itu kan butuh permenungan mendalam, tidak hanya sekedar peristiwa, sesuatu peristiwa. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar perbandingan yang menurut saya menarik. Bagaimana justru ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua bangsa Yahudi
Dia tahu dalam kitabnya, ya toh, tadi kita mendengar bagaimana mereka juga menjawab pertanyaan dari Herodes. Ada tertulis memang, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda dan seterusnya. Tapi justru mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang Majus yang bukan orang Yahudi justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal yang punya kitab suci itu ahli-ahli Taurat, bangsa Yahudi. Maka ini juga bisa menjadi permenungan bagi kita. Kitab suci hanyalah sebuah buku yang tidak hidup, hanya kumpulan teks, kata-kata, kalau kita juga tidak mampu melihat makna di dalamnya. Sekali lagi, Tuhan mau apa dalam hidup kita lewat teks yang kita baca. Karena kalau hanya sekedar teks, ya sudah, kita hanya membaca, tidak mampu kita hidupi, tidak mampu membawa kita pada Tuhan, tidak mampu juga membawa orang sampai pada pengalaman akan Allah. Maka kita diingatkan kembali akan makna dari perayaan penampakan hari raya penampakan Tuhan ini. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita menghantar orang sampai kepada Bapa? Sudahkah orang mengalami pengalaman akan Allah lewat hidup kita? Lewat tindakan kita, lewat sikap yang kita lakukan. Mari kita melihat dan mencoba menjadikan hidup kita sungguh berada dalam terang dan bisa menerangi orang-orang di sekitar kita agar pengalaman akan Tuhan juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.